Shalom saudara-saudaraku semuanya, apa kabarnya? Saya berdoa semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Tetapi apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, saya mengajak saudara-saudaraku semuanya untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur dalam setiap waktu, dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan. Hari ini saya ingin membahas satu pertanyaan yang pasti saudara juga sering kali pikirkan, atau at least pernah pikirkan di dalam pemikiran saudara, yaitu kalau Tuhan itu maha tahu, kenapa kita masih harus berdoa? Ya enggak? Pernah dong mikir seperti itu. Nah, pemikiran ini beranjak dari satu kesimpulan, yaitu bahwa kita tuh berdoa untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Lalu karena Tuhan maha tahu dan dia sudah terlebih dahulu mengetahui apa yang kita butuhkan, ditambah dengan kenyataan bahwa Tuhan akan menjawab dan memberikan apa yang kita butuhkan instead of what we ask, instead of apa yang kita minta. So what's the point of praying? Toh Tuhan tahu apa yang saya butuhin. Ya udah, Tuhan tinggal kasih aja, tinggal jawab aja langsung gitu ya. Nah, kalau Tuhan itu saudara posisikan sebagai sesosok jin gitu ya, yang kerjaannya tuh cuma ngabulkan permintaan saudara aja, ya 100% pemikiran seperti itu sah. Pemikiran seperti itu nggak ada yang salah sama sekali gitu ya. Tetapi kalau saudara mengerti arti doa itu sesungguhnya, saya rasa pertanyaan seperti ini, it's not something that we need to ask anymore gitu ya. Gini, banyak orang yang tahu bahwa doa itu adalah komunikasi, ya kan? Tetapi orang akan sampai hanya kepada posisi di mana mereka berkata, loh, saya kan sedang berkomunikasi, saya sedang mengkomunikasikan kebutuhan saya kepada Tuhan. Bener dong, kalau gitu itu namanya doa gitu ya. Kalau kita cuma lihat doa itu sebagai sarana kita minta sesuatu dari Tuhan, apalagi ditambahin dengan embel-embel, kalau Tuhan sungguh-sungguh Tuhan yang baik, maka dia seharusnya menjawab doa saya ini. Kalau kita hanya sampai kepada kesimpulan tersebut mengenai doa, maka sesungguhnya kita sudah salah mengartikan doa. Loh, emang kenapa kalau salah? Ingat loh, Yakobus 4 ayat 3 bilang gini, kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jelas loh, Alkitab dalam kitab Yakobus mengatakan demikian. Jadi doa yang berfokus hanya kepada minta Tuhan menjawab permohonan-permohonan kita, itu sesungguhnya adalah doa yang sangat kecil kuasanya dalam hidup kita. Padahal Alkitab juga bilang doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Katanya gitu kan. Kenapa kita hanya melimit kuasa doa itu kepada sesuatu yang begitu kecil, begitu sepele, hanya untuk menjawab permintaan kita? Loh, saudara mungkin bertanya ya, loh, katanya dalam Yohanes 14 ayat 14, Tuhan akan melakukan apapun yang kita minta dalam namanya. Wis, pakai ngutip-ngutip ayat lagi ya. Katanya Tuhan akan melakukan apapun yang kita minta dalam namanya. Nih, saya mau kasih tahu saudara, kalau baca Alkitab, jangan cuma main comot-comot ayat ya. Coba baca secara keseluruhan, apa sih yang Alkitab bicara tentang doa. Coba lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, bilang apa? Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ini ayat yang penting sekali untuk kita tahu. Jadi gini, dalam pengamatan saya, orang-orang yang baru kenal Tuhan, yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, itu diperlakukan Tuhan ibaratnya seperti anak bayi yang selalu harus dibantu gitu ya. Artinya gini,
orang-orang yang baru kenal Tuhan, baru percaya kepada Tuhan tuh seringkali kalau mau minta apapun juga, berdoa apapun juga suka dijawab sama Tuhan. Langsung ibaratnya ya. Nggak pakai tunggu-tunggu tapi immediately dijawab sama Tuhan. Bahkan untuk hal-hal yang sifatnya agak-agak egois juga masih dikasih. Maklum anak kecil ya kan. Tapi seiring pertumbuhan rohaninya ke arah kedewasaan, Tuhan berharap pemahaman kita sebagai anak-anak Tuhan mestinya berkembang juga dan menjadi semakin benar tentang doa. Sehingga akhirnya Tuhan dengan sengaja dia nggak mau langsung jawab. Atau malah dia bilang no. Gitu ya. Semua itu tujuannya nggak lain nggak bukan adalah supaya kita mau masuk ke dalam dimensi doa yang sesungguhnya, yang bukan berfokus hanya kepada minta, tetapi kepada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi doa yang sebenarnya adalah seharusnya membuat kita semakin lama semakin mengerti pikiran dan kehendak Tuhan. Dan semakin kita mengerti pikiran dan kehendaknya, semakin kita akan sadar bahwa menjawab kebutuhan material atau kebutuhan fisik kita itu sebenarnya hal yang terlalu sepele buat Tuhan. Dan bahwa sesungguhnya Dia lebih tertarik untuk mengubah kita untuk menjadi semakin seperti Kristus. Roma 8 ayat 29 bilang gini, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi itu sebenarnya keinginan Tuhan buat kita dan sarana untuk mengubah kita. Sarana Tuhan untuk berbicara, mengubahkan kita ya, melakukan hal-hal yang mengubahkan hati dan pikiran kita, cara pandang kita. Itu adalah lewat doa. Ya. Apa akibatnya kalau kita berdoa dengan benar? Kita hanya akan mendoakan dan meminta hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu akibatnya kalau kita berdoa dengan benar. So, to answer the first question, kalau Tuhan Maha Tahu, ngapain kita masih harus berdoa? Doa-doa kita sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kemahatauan Tuhan. Ya, nggak ada hubungannya dengan apakah Tuhan tahu keperluan kita apa enggak. Kita udah tahu Tuhan tahu keperluan kita. Doa-doa kita adalah kita ngobrol sama Tuhan untuk lebih mengerti isi hatinya. Dan kalau kita melihat doa seperti itu, maka kita nggak akan kepikiran tuh untuk bertanya, Tuhan Kau kan tahu kebutuhan. Of course. Dan kita akan spend waktu kita berdoa bukan untuk mengeksplain kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah tahu, tapi kita justru akan tanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih isi hatimu buat aku? Apa sih kehendakmu bagiku? Apa yang Tuhan mau untuk lakukan dalam hidupku? Tuhan tolong aku, ajar aku untuk lebih mengenalmu, ajar aku untuk lebih mengerti isi hatimu. Tuhan, aku mau dengar suaramu. Aku mau kenal Engkau lebih intim. Hal-hal seperti itulah yang akan mengisi doa-doa kita. Dan bukan cuma minta, dan minta. Lalu berarti minta nggak boleh? Boleh. Yang bilang nggak boleh siapa? Boleh sekali. Tetapi jangan jadikan doa kita fokusnya hanya kepada diri sendiri. Doa kita fokusnya adalah untuk mengenal Tuhan, mengenal isi hatinya, mengenal kehendaknya. Dan saya harap mulai saat ini saudara akan mulai berdoa dengan cara yang berbeda. Berikan waktu, berikan porsi yang khusus untuk saudara mencari tahu kehendaknya, mengerti isi hatinya, dan mencoba berdialog sama Tuhan. Kasih waktu, berdiam diri. Tunggu jawaban Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat Roh Kudus. Saya harap saudara mengerti, dan saudara akan mulai mengubah kehidupan doa saudara untuk menjadi lebih mengenal Tuhan. I hope you're blessed today. Karena saya juga diberkati dengan pemahaman ini. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin.